Saking putus asanya ingin cepat-cepat punya pelatih baru, Newcastle United telah menunjuk Eddie Howe sebagai manajer. Sebenarnya mereka mengincar manajer pemenang trofi Liga Eropa 4 kali, Unai Emery, tetapi pelatih Spanyol itu menolak, memilih tetap bertahan di Villarreal. Eddie Howe sendiri adalah mantan pelatih Bournemouth selama 8 tahun 2012 sampai 2020. Statusnya masih menganggur sejak klub itu terdegradasi pada musim panas 2020. Persentase kemenangan Howe sebenarnya hanya 39,92% saja dan cukup mengejutkan mengapa Newcastle memilihnya. Catatan kemenangan Howe. Statistik Howe pada musim terakhirnya di Bournemouth 2019-2020 cukup mengkhawatirkan karena sudah turun menjadi 23,81% saja dari total 42 pertandingan. Sebanyak 38 dari 42 pertandingan itu terjadi di ajang divisi Premier League, menang 9 kali dan kalah 22 kali, 7 sisanya imbang. Poin per pertandingan hanya 0,89, ia mencatatkan 1 gol lebih per laga, kemasukan 1,64 gol per laga. Satu musim sebelumnya, 2018-2019, saat masih bermain di Liga Inggris, Eddie Howe masih memiliki 1,26 poin per pertandingan total, dengan 13 kemenangan, 19 kekalahan, dan 6 hasil imbang. Secara keseluruhan, dia memiliki persentase kemenangan 39,92% dari 471 pertandingan sepanjang karirnya memegang Bournemouth dan juga Burnley. Dia memenangkan hanya 188 dari 471 laga tersebut. Perbandingan dengan manajer lain. Angka 39,92% termasuk sangat rendah. Mari kita bandingkan misalnya dengan Jurgen Klopp yang memiliki persentase kemenangan 84% pada musim 2019-2020 itu, Pep Guardiola 68% dan Frank Lampard 53% bersama Chelsea pada musim tersebut. Perlu diketahui bahwa persentase sebesar itu membawa Liverpool meraih trofi juara Liga Inggris pada akhir musim 2019-20 dengan raihan 91 poin. Sementara Pep Guardiola pada urutan kedua dengan Manchester City mendapatkan 81 poin. Chelsea pada urutan keempat di bawah Manchester United. The Blues mendapatkan 66 poin, sama banyaknya dengan Manchester United di urutan ketiga tapi kalah selisih gol. Howe sudah muncul di stadion. The Magpies mencoba memikat spesialis pemenang Liga Eropa Unai Emery kembali ke Inggris, tetapi sang pelatih Spanyol itu menolak bujukan klub kaya raya tersebut demi bertahan di Villarreal. Howe hadir di stadion sebagai penonton saat Newcastle main imbang 1-1 melawan tim papan atas Premier League, Brighton, bersama salah satu direksi Amanda Staveley. Newcastle untuk sementara adalah satu-satunya tim tanpa kemenangan di Premier League pada musim 2021-22, mendapati diri mereka berada di urutan ke-19 dan memiliki poin yang sama dengan tim terbawah Norwich City. Dana transfer 50 juta pound. Dilaporkan bahwa sang manajer baru berusia 43 tahun itu akan diberi dana transfer sebesar 50 juta pound atau setara hampir 1 triliun rupiah pada Januari 2022 untuk memperkuat skuadnya. 964 miliar rupiah tepatnya. Pemain bintang FC Porto, Luis Diaz, telah dikaitkan dengan kepindahan ke Newcastle dalam beberapa pekan terakhir, tetapi dia mungkin terlalu mahal untuk anggaran transfer musim dingin mereka. Thomas Strakosha dari Lazio juga sedang diincar dengan kontrak kiper tersebut akan habis pada musim panas mendatang. The Magpies ingin bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan Strakosha pada Januari menjelang transfer gratis musim panas 2022. Selain itu, dua pemain setan merah, Jesse Lingard dan Donny van de Beek, juga sudah dikaitkan dengan transfer ke St. James Park. Dengan dua pemain itu menginginkan menit bermain lebih banyak, sementara pelatih Ole Gunnar Solskjaer enggan memberi kepastian. Howe pernah bekerja sama dengan Callum Wilson di Bournemouth dan striker Inggris itu bisa memimpin lini depan bersama dengan Alan Saint-Maximin. Laporan juga mengatakan bahwa Newcastle sedang mempertimbangkan kepindahan pemenang Piala Dunia Jerman Toni Kroos. Dan bintang Jerman lainnya, bek berusia 26 tahun Niklas Süle juga masuk radar transfer tun.
Dua back line yang bisa dibawa Howe adalah mantan bintang Bournemouth, Tyrone Mings, dan Jefferson Lerma. Lerma menjadi penandatanganan Howe paling mahal di The Cherries ketika dia direkrut dari Levante seharga 25 juta pound, setara 482 miliar rupiah. Tangan dingin Howe. Mungkin ini adalah alasan terkuat Newcastle United akhirnya memilih Eddie Howe. Dia terkenal bisa menemukan yang terbaik dari sejumlah pemain muda, mengasah bahan mentah menjadi berlian. 5 kasus terbaiknya adalah David Brooks, Callum Wilson, Josh King, Ryan Fraser, dan Aaron Ramsdale. Pemain internasional Wales, David Brooks, pernah dijagokan akan menjadi pemain bintang berikutnya sebelum dia absen akibat sakit, setidaknya untuk saat ini. Pemain internasional Wales itu menelan biaya sekitar 11 juta pound ketika Bournemouth membelinya dari Sheffield United pada 2018. Pemain berusia 24 tahun itu masuk nominasi penghargaan pemain muda terbaik PFA pada tahun 2019, tetapi Brooks kemudian kena diagnosis kanker pada bulan Oktober 2020 yang memaksa gelandang itu untuk mundur dari sepak bola dan memulai pengobatan untuk penyakitnya. Callum Wilson, pemain 29 tahun itu mengantongi 67 gol dalam 187 penampilan untuk The Cherries antara 2014 sampai 2020. Harganya sebenarnya hanya 3 juta pound saja ketika dia pindah dari Bournemouth dari klub lama League One, Coventry. Tetapi pada tahun 2020 nilai pasarnya naik sangat tinggi sehingga Newcastle United harus mengeluarkan biaya 20 juta pound untuk mendatangkannya. Josh King adalah salah satu pemain yang berutang banyak kepada Howe. Penyerang kelahiran Norwegia itu bergabung dengan Bournemouth secara gratis dari Blackburn Rovers pada Mei 2015. Dia kemudian mencetak 53 gol yang mengesankan untuk klub tersebut sebelum menuju Everton pada hari terakhir jendela transfer musim dingin 2021. Dia kemudian berpindah lagi pada bulan Juli ketika dia bergabung dengan Watford yang baru saja promosi ke Premier League, lagi-lagi dengan status bebas transfer. Ryan Fraser adalah mantan pemain Bournemouth lain yang merumput bersama The Magpies. Pemain internasional Skotlandia itu ditebus Bournemouth dengan harga hanya 400.000 pound ketika mereka mengontraknya dari Aberdeen pada tahun 2013. Pemain sayap yang terampil itu pernah dikaitkan dengan klub-klub seperti Arsenal, tetapi penampilannya menurun pada musim 2019-20 saat dia terganggu oleh spekulasi transfer. Setelah dipersenjatai dengan kontrak 5 tahun di St. James Park, pemain 27 tahun itu memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali hubungan kerjanya dengan Howe. Aaron Ramsdale banyak melakukan penyelamatan bagi Arsenal sejak kepindahannya senilai 30 juta pound pada musim panas 2021. Dia menghasilkan salah satu penyelamatan terbaik sepanjang masa saat membawa The Gunners menang 2-0 atas Leicester City. Tetapi Howe membayar hanya kurang dari 1 juta pound ketika dia membawanya ke Stadium Vitality pada tahun 2017. 3 tahun kemudian, dia dijual kembali ke klub masa kecilnya Sheffield United sebelum Arsenal datang membelinya pada Agustus 2021.